Dimulai aja Pak Ustaz. Nggak jadi saya ini. Nggak ngerti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Alhamdulillah semangat berpuasa. Baik. Alhamdulillah masih 7. Kedua. Alhamdulillah masih. Nggak bisa ya ini. Apa ini layar saya ada kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Sudah nampak. Tapi sayanya enggak kelihatan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting isinya. Ya, saya paham ini Pak, masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Slow aja, Bu. Min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka persentase makalah. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya yang insyaallah berbahagia hari ini. Apakah teman-teman saya sudah ada semua? Ibu Nur Faridah? Ya, absen. Ibu Nur Faridah? Satu-satu, Bu. Biar Ya, mantap. Ibu Nur Faridah. Cari Halo. takjilan. Tadi saya lihat Pak Wawan Ruswandi. Assalamualaikum. Ada. Pak Waalaikumsalam. Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz ada? Beliau lagi nggak ada. Ketua kelompoknya sebenarnya Pak Abdul Aziz ini Pak. Saya jadi anggota. Terusnya sama Pak Iwan Handoko. Ada Pak Iwan? Oh, tidak ada. Baiklah. Baru tidur. Mohon maaf lagi di Kami perjalanan. akan mulai. Judul dari makalah kami itu hubungan usul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidikan. Pak Wawan Ruswandi, bisa membacakan ini? Kabur. Pak Wawan. Tarik selimut Kamu dulu. sana Jalan. bikin kacau. Kelihatan. Ya, silahkan Pak. Silahkan dibaca itu yang ada di layar, landasan pendidikan Islam. Ini pakai HP, jadi di jalan sama ibu aja. Oh ya, Ibu Nur Faridah bisa? Saya wakili apa, Bu? Oh ya, saya wakili ya. Landasan pendidikan Islam. Landasan asal dasar pendidikan Islam yang pokok adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, sifat dan perbuatan para sahabat dan ijtihad. Sedangkan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia disesuaikan dengan dasar filsafat negaranya,
Astagfirullah. Dasar filsafat negara dan perundang-undangan yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah atau lembaga formal lainnya. Kemudian, pengertian pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah proses yang terdiri dari sub-subsistem atau komponen-komponen yang sangat berkaitan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam itu terbagi dalam beberapa tujuan yaitu tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional. Apakah perlu saya paparkan ini satu-satu, Bapak Ibu? Perlu. Boleh, Bu, boleh. Perlulah. Ya. Perlu, Pak. Sebentar. Aduh, mana ini? Teman saya ada yang bisa bantu? Pak Wawan. Baiklah. Tujuan umum adalah tujuan yang dapat dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran ataupun dengan cara yang lain. Sedangkan tujuan akhirnya yaitu tujuan akhir terdapat pada waktu di dunia yang telah berakhir pula. Tujuan akhir pendidikan terdapat di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Berarti di sini tujuan akhirnya itu tujuan akhirat ya. Tujuan sementara yaitu tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Sedangkan tujuan operasional yaitu tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum dan materi. Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah, baik bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah, dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru atau pendidik dan cara mengajar. Pendidik adalah tenaga profesional yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan bakat, minat, kecerdasan, akhlak, moral, pengalaman, wawasan, dan keterampilan peserta didik. Kemudian, macam-macam metode mengajar dalam pendidikan Islam. Kalau yang ini insya Allah Bapak-Bapak semua tahu beberapa macam metodenya, diantaranya metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, dan metode kerja kelompok. Selanjutnya, peserta didik dan cara belajar. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Tugas murid dalam menuntut ilmu antara lain. Nah, di sini ada beberapa tugas, yaitu yang pertama harus niatnya ikhlas karena Allah. Karena menuntut ilmu hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Yang kedua, berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadikan sesuatu menjadi semulia-mulianya ilmu. Selanjutnya, yang ketiga, menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji, agar dapat mengetahui tujuan masing-masing. Media yang ketujuh, grogi saya ini. Media dan sumber pembelajaran. Ada di sini media pendidikan yang bersifat benda, ada media pendidikan yang bukan benda. Kemudian sumber pembelajaran ada dari sumber pokok dan sumber tambahan. Ada beberapa macam evaluasi, sistem penilaian atau evaluasi. Ada evaluasi formatif,
Ada evaluasi sumatif, evaluasi klasemen, dan evaluasi diagnosis. Ibu Nur Faridah bisa bantu saya menjelaskan evaluasi? Lanjut. Sendirian saya. Terus lanjut. Lanjut. Ya, saya bantu, Bu. Sebentar. Silahkan Bu. Terima kasih. Bukanya di HP, jadi Bantu, sedikit itu Bu. susah. Bantu doa. Sudah bisa Bu? Saya saja. Nanti yang lain Ibu Sip. ya, jawab pertanyaan saja. Siap. Ya, evaluasi formatif. Aduh, bisa jeli-jeli ya. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan suatu Pertama bahasan. adalah Wah, soalnya putus-putus ini. Suaranya Putus-putus. saya saja. Kemudian evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok bahasan. Kemudian evaluasi plasmen jika cukup banyak calon siswa yang diterima di suatu sekolah sehingga diperlukan dari satu kelas. Untuk pembagian diperlukanlah pertimbangan khusus, makanya dilakukanlah evaluasi plasmen. Evaluasi diagnosis yaitu suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan murid yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Sekian dan terima kasih. Itu saja pembacaannya. Silahkan. Siapa yang jadi ini? Faridah aja Pak, biar Ibu Nur Faridah. Ibu Nur Faridah. Satu dulu Pak. Dua dulu Pak. Dua. Saya boleh bertanya nggak, Pak? Yusuf. Saya boleh nggak, Pak? Pak Yusuf, saya bertanya. Yang selesai ditanyanya Pak. Bagus, Pak. Siapa ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator memberi kesempatan kepada saya pada materi makalah yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Itu tadi judulnya tentang landasan pendidikan gitu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, apakah dari istilahnya segi materi tadi apakah menurut teman-teman itu sudah sesuai dengan landasannya atau tidak? Kemudian apakah bisa dijabarkan tentang tujuan, itu kan ada tujuan sementara, ada tujuan akhir. Yaitu antara tujuan sementara dan tujuan akhir itu kira-kira ada sambungannya enggak gitu, istilahnya supaya kita itu benar tahu jelas gitu. Maaf ya. Nah itu kira-kira seperti itu saja. Mungkin nanti biar teman lain bisa bertanya. Itu terima kasih Pak Muhammad Yusuf. Sementara.
Saya. Yang kedua dulu Pak, sementara saya berpikirin. Jangan berpikir, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya berpikir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada puasa kita yang ke-7 hari ya, kalau nggak salah 7 hari itu berapa hari ini? Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah batal satu. Dijadikan sebagai amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ketua kelompok 3, kemudian PJ ya Pak Yusuf saudara kita, kemudian ketua kelas juga Pak Cecep Miftah Hidayat, dan teman-teman yang barangkali tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal, mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali pada kelompok 3 ini terkait judul ya atau tema yang saya dengar tadi, saya catat gitu, terkait relasi gitu ya, relasi atau hubungan ushul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidik. Ini yang saya catat tadi dari penjelasan Bu Eka. Di sana ada landasan pendidikan Islam, kemudian ada juga disebutkan dasar filsafat, kemudian ada juga tujuan ya, mencakup umum, akhir, yang di sana akhirat gitu ya. Kemudian ada sementara dan operasional. Kemudian juga disebutkan tidak ada kurikulum, kemudian ada evaluasi juga. Jadi secara umum ya, secara umum tadi Bu Eka sudah memaparkan terkait hubungan atau relasi usul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidikan. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 3 adalah apakah ada pengertian secara spesifik, secara khusus terkait relasi usul at-tarbiyah ini ya terhadap pengembangan pendidikan Umi sebentar. yang ada gitu ya. Apakah ada relasi atau hubungan usul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidikan yang dijelaskan secara khusus? Ya. Artinya di samping tadi menjelaskan landasan pendidikan Islam, dasar filsafat, kemudian tujuan dan lain-lain, apakah ada pengertian secara khusus, secara spesifikasi ya terkait hubungan usul at-tarbiyah ini ya terhadap pengembangan pendidikan? Itu saja Bu Eka dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rangkumannya ada rangkuman. Baik. Ibu Nur Farida bisa bantu saya? Let's go. Waktunya. Mana yang laki ini? Mana yang cowok? Baru takjilan. Guru maghrib nanti. Mana ini? Ya. Sabar teman-teman saya nih. Saya jawab semampuan saya saja lah. Ibu Nur Ya, Bu, Farida. nggak apa-apa, Bu. Santai aja, Bu. Ya. Nah, kalau menurut saya, apakah sudah sesuai dengan landasan yang telah saya paparkan tadi, Pak ya? Apa?
Siap, ya. Memang ini agak sedikit keluar dari materi sebenarnya. Saya sebentar Bapak Ibu. Ye. Saya sudah apaan Pak ya? Sebenarnya tadi itu antara materi dengan pemaparan yang saya paparkan tadi memang agak sedikit keluar dari jalur yang sebenarnya. Karena Lalu Bu, landasannya kan ini kan mata kuliah yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang kita itu diminta untuk mempelajari dari dalil yang bersumber dan berujuk dari presentasi. HP-nya lagi dipakai. wah anaknya rewel ini. Teman-teman tolong bantu Ibu Eka. Bu Nur, Pak Wawan. Rewel itu. Yang lainnya, monggo Pak Ahmad Musana menanggapi boleh. Apa tadi pertanyaannya Pak Ustaz? Udah, Bobo aja Pak Ahmad. Why? Apa Pak? Baik, terima kasih ya pertanyaan dari saudara kita Pak Agus Sadana. Jadi kan yang sebenarnya lebih berkompeten adalah Bu Eka dan teman-teman kelompok 3. Tapi saya mencoba secara umum saja ya. Dari penjelasan kelompok 3 tadi kan di sana yang saya tulis ini ya, relasi usul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidikan itu pada umumnya gitu ya, pada umumnya menurut saya sudah pas ya, pada umumnya tadi, karena tadi diawali dengan landasan pendidikan Islam. Jadi ketika sudah dilandaskan ya pendidikan Islam itu sendiri dengan apa namanya Al-Quran dan hadis, maka umumnya hati kita ini sepakat gitu ya, bahwa hubungan usul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidikan, karena sumber segala-galanya kan yang tadi itu, yang dua itu secara umumnya. Sehingga tadi saya bertanya pada kelompok 3, ada enggak pengertian secara khusus gitu ya, hubungan usul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidikan. Nah, itu sebenarnya Pak Agus Sadana. Sehingga kalau secara umum pandangan saya sudah pas secara umum ini. Sehingga tadi saya bertanya kepada kelompok 3, apakah ada enggak pengertiannya, relasinya, hubungannya secara khusus dari semua yang dijabarkan tadi itu, baik dari landasan, kemudian dasar filsafat, tujuan, ada umum akhir, sementara operasional, kurikulum, evaluasi dan sebagainya, apakah ada tidak relasi hubungan yang diterangkan secara eksplisit, secara khusus ya dari materi yang mungkin ditahu gitu ya sama kelompok 3. Itu sih dari saya Pak Agus Sadana ya. Hanya sepintas gitu. Pandangan saya saja secara pribadi dari penyampaian yang saya dengar dari Bu Eka terkait relasi hubungan relasi atau hubungan usul at-tarbiyah terhadap pengembangan pendidikan kita. Baik, ya. Saya rasa ya mungkin secara penjabarannya memang masuk ya, Pak. Tapi kan dari istilahnya materi yang disampaikan kemudian dengan
yang dibuat di PP itu menurut saya tadi ada sedikit perbedaan gitu. Makanya saya tanya. Kemudian paling tidak memang dasar pendidikan itu kan memang pasti Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Paling tidak kan diterangkan bagaimana dasarnya apa. Kemudian dari hadis gini. Kemudian dari Al-Quran tadi juga ada sebagian yang disampaikan BK dari surat Ali Imran kalau nggak salah, gitu ya. Ininya untuk akhirat. Yeah. Nah, itu kan isinya kan saya sebagai penanya kan ingin lebih detailnya itu bagaimana. Gitu. Kemudian kan pertanyaan selanjutnya kan belum dijawab itu, monggo silahkan yang mau jawab. Pak Yusuf. Saya jawab. Ada dulu yang jawab. Pertanyaan yang kedua itu kan apa? Sebentar, untuk yang pertama dengan yang kedua, untuk jawaban yang pertama itu mungkin agak sedikit dengan judulnya Pak ya, karena judul yang di situ itu mengacunya kepada kurikulum pengajar, terusnya gitu. Murid. Betul. Nah itu yang difokuskan, sementara untuk usul tarbiyahnya tidak difokuskan ke situ Pak. Ya itu, maksud saya begitu agak sedikit, agak sedikit melenceng karena kami fokusnya kepada kurikulumnya di situ, karena ada yang dianukan sama Pak dosen itu, jadi fokusnya kepada kurikulum pengajarnya, pendidiknya, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mereka belajar. Nah, jadi fokusnya ke situ Pak. Untuk sementara, untuk pertanyaan yang kedua, tujuan sementara dan tujuan akhir. Ini kan misalnya anak-anak kita beri suatu untuk tujuan sementara itu pasti harusnya berhubungan arah tujuan akhir yang akan ingin mereka capai. Misalnya tujuan awalnya kan anak-anak kita latih untuk dapat sholat, untuk dapat mengaji, dan untuk apa mereka dapatkan itu jika tidak untuk mereka dapatkan nanti di akhirat. Misalnya saya contohkan kepada saya yang mengajar di TK Pak ya, karena saya untuk memaparkan bagaimana pengajaran di SD, SMP itu saya kurang ada pengalaman atau kurang ilmu di situ. Jadi saya misalnya di TK. Untuk saya di TK itu Pak, misalnya kita ajarkan anak-anak mengaji. Nah, tentu ketika kita bertanya itu untuk apa mereka mengaji? Pasti banyak yang akan menjawab biar dapat pahala. Nah, ada juga yang bilang itu biar nanti orang tuanya dapat mahkota di surga. Nah, itu untuk tujuan sementaranya kan mereka bisa menghafal, dan tujuan akhirnya nanti itu kalau seandainya ilmu itu yang mereka amalkan, tentu tujuan akhirnya itu dapat mereka capai. Mungkin itu yang bisa saya paparkan Pak. Siapa tahu ada yang bisa menambahkan, silahkan. Siapa lagi teman yang lain mungkin ada mempunyai argumen terkait pertanyaan tadi. Terbuka untuk semua teman-teman ya. Teman-teman lain satu kelas. Saling berbagilah pengetahuan. Ya, saling berbagi. Berbagi puasa, koleknya kalau ada segera kirimkan ke rumah ke Lombok. Pak Imam Qori silakan. Pak Imam Qori udah apa namanya itu? Mau memberikan pernyataan atau pertanyaan Pak Imam? Resen. Imam Qori. Sudah asal di sini Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan teman-teman semuanya. Mungkin hanya menggarisbawahi ya apa tadi yang disampaikan teman-teman yang lain, berikut dengan juga pertanyaannya. Pertanyaan Pak Yusuf dengan pertanyaan Pak Agus dengan Pak Ahmad Musanna itu sebetulnya ada kemiripan ya. Artinya yang ditanyakan tadi tentang hubungan usul at-tarbiyah dengan pengembangan pendidikan Islam. Kalau ditanya hubungannya, yang jelas hubungan itu sangat erat antara keduanya. Apakah ada hubungan atau tidak? Ada, yang jelas ada. Kenapa? Karena
landasan pendidikan Islam sebagaimana yang kita ketahui kan paling minimal kan ada 4 ya, Al-Quran, hadis, kemudian aqwalus sahabat atau sifat-sifat para sahabat dan juga ijtihad. Pengembangan pendidikan Islam yang kita kembangkan hari ini tentunya sejatinya dan sayapnya memang harus bercermin kepada sumber utama yaitu Quran, Sunnah, hadis dan Quran, Sunnah, kemudian qaul sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga ijtihad. Nanti insya Allah di kelompok 9 itu kelompok kami akan membahas tentang madrasah sahabat, madrasah tabi'in. Itu insya Allah nanti kita jelaskan di sana tentang bagaimana dulu para sahabat belajar dan mengajar dan juga bagaimana tabi'in belajar dan mengajar. Sehingga di situ nanti akan muncul tampak di situ bahwa ternyata ini yang bisa kita jadikan landasan sebagai pengembangan pendidikan Islam. Artinya misalnya hari ini kita belajar tentang kurikulum pendidikan Islam, maka kita lihat bagaimana dulu para nabi itu mengajar dan seterusnya. Itu yang mungkin yang dimaksud dalam tema kali ini, yaitu ada hubungan antara pengembangan pendidikan Islam dengan usul at-tarbiyah itu sendiri sangat kental. Ya. Kemudian yang kedua tentang evaluasi tadi tes. Tujuan sementara dan tujuan akhir yang adakah hubungan erat? Ya, saya kira itu sering kita bahas ya. Hanya saja tadi kayaknya di Bu Eka, di kelompoknya Bu Eka itu memperinci saja sebetulnya. Jadi kalau misalnya hanya memperinci saja, kalau di Islam itu kan tujuan akhirnya mesti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih muslimun kan itu. Tujuan akhirnya mesti di situ. Dan di pendidikan kita, pendidikan nasional juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa bahasanya, karena untuk semua agama ya, dan untuk kita bertakwa kepada Allah yang Maha Esa itu memang sebetulnya itu tujuan akhir sebetulnya. Walaupun di tengah-tengah pendidikan sebelum mencapai tujuan akhir itu ada pernak-pernik tujuan awal dan tujuan sementara dan seterusnya, itu yang sebagaimana tadi dijelaskan itu. Sebetulnya ini sering kita diskusikan sebetulnya, hanya kayaknya di Bu Eka itu memperinci saja tadi. Ya mungkin hanya cukup itu saja. Terima kasih. Biar nggak ngantuk katanya Pak Yusuf kalau diem tok. Terima kasih. Makasih Pak Iman. Saya Pak. Jadi dari hasil uraian tadi adanya tambahan dari Pak Imam Qori bahwa usul tarbiyah dengan landasan apa tadi? Lupa saya. Landasan pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam dengan usul tarbiyah itu sangat memiliki hubungan yang sangat erat. Pun kami tadi itu fokusnya kepada kurikulum, kepada murid dan pengajarnya, bukan kepada anutnya, tapi mereka itu memiliki hubungan keduanya itu sangatlah erat. Sementara tujuan yang ingin kita capai itu pastilah tujuan akhir, yaitu agar bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Itu saja dari saya Pak Yusuf. Farida.
Keluar Bu Dewi. Masuk lagi nanti dia. Keluar tadi Bu Dewi. Gabung lagi, selamat datang Bu Dewi. Selamat datang Pak Dayak. Landasan akad diri normatif religius. Islam. Ada Bu Dewi ini. Keluar lagi. Keluar lagi, Kelompok Pak. kelompok 4. Silahkan. Tidak. Keluar masuk Bu Dewi. Mana ini timnya ini? Padayaknya mana ini? Ayo let's go. Keburu asar. Di sini sudah asar Bapak Ibu. Oh iya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentunya yang kami takzimkan, walaupun Pak dosen tidak ada bersama kita, tapi berkat beliaulah insyaallah ilmu kita akan semakin berkembang. Dan kami hormati pula teman-teman kelas A34 yang mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Tentunya apa yang menjadi hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin selanjutnya yang perlu kami sampaikan tentang kelompok 4, yakni makalah landasan normatif religius pendidikan Islam. Bisa digeser lagi itu Pak Yusuf. Baik. Dari konteks yang ada, yakni kita memahami tentang pengertian dasar normatif pendidikan Islam. Di situ ada juga dasar-dasar fundamental pendidikan Islam, serta di situ diterangkan juga tentang dasar-dasar normatif pendidikan Islam. Untuk pengertian dari dasar normatif pendidikan Islam itu sendiri, yakni kata dasar yang diteraskan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan tanah yang ada di bawah sungai, laut, danau, bagian yang di bawah. Satu misal pada drum, kuali, ember, timba, dan seterusnya. Atau pembawaan sejak lahir. Dalil yang menguatkan alasan dasar Arab asasnya adalah dari fundamental atau Perancis fundament. Secara bahasa berarti alas, fundamental, pokok atau pangkal secara segala sesuatu. Istilah normatif berasal dari kata norma yang berarti tata aturan
yang mengikat kelompok manusia dalam suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu untuk mengendalikan tingkah laku yang dianggap baik. Kata pendidikan sepadan dengan kata at-tarbiyah dan al-ta'lim serta at-ta'lim. Kata at-tarbiyah mengandung 3 akar kata, yakni rabba yarbu tarbiyah, bertambah, rabbi yarbi tarbiyah, tumbuh, rabbi yarbi tarbiyah, memperbaiki, memelihara, merawat, memperindah, dan seterusnya. Selanjutnya tentang, sebelumnya itu Pak Yusuf. Sedangkan dari kata, kita uraikan dengan kata at-ta'lim, disepadankan dengan kata pengajaran yang bermakna transfer of knowledge. Pengajaran. Dan selanjutnya adalah kata al-ta'dib, sepakat dengan pendidikan sopan santun ataupun etika. Mohon maaf. Kata Islam secara bahasa berarti aslama yaslumu islaman, pasrah, tunduk, dan patuh. Maksudnya tunduk pada patuh kepada apa yang dibawa dan diberikan oleh Rasulullah SAW, yakni taat kepada Rasulullah SAW juga bermakna selamat, sejahtera, aman. Dengan maksud siapa saja yang beragama Islam, ia akan selamat dari siksa Allah. Insya Allah agama Islam adalah agama yang selamat. Inna dina indallahil Islam. Perlu disampaikan lagi tentang dasar-dasar fundamental pendidikan Islam. Ya, dasar-dasar pendidikan Islam. Di sini disimpulkan sebagai transformasi ilmu pengetahuan sebagai pewaris atau tradisi budaya dan sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan memerlukan suatu landasan Islam. Dasar yang dimaksud adalah dasar pendidikan Islam itu sendiri. Suatu totalitas kependidikan harus didasarkan pada landasan dasar yang kokoh, dengan kata lain pendidikan Islam, baik sebagai konsep maupun sebagai aktivitas yang bergerak dalam rangka pembinaan kepribadian yang utuh, yang futuh, memerlukan suatu dasar yang kokoh pula. Di sini menurut Profesor Dr. Kamrin Buseri, MA, bahwa di situ Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar fundamental pendidikan Islam. Kemudian ijtihad yang menurut istilah fiqih adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras pendidikan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan akal mengenai hukum sesuatu masalah. Sedangkan menurut Khairul Rosyadi ada 4 dasar fundamental pendidikan Islam itu sendiri yang tertera dalam Al-Quran, As-Sunnah, Al-Kaun, dan Ijtihad. Al-Quran merupakan sumber pertama yang paling utama tentang adanya pendidikan Islam. Karena Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya karena luas dan mendalam pembahasan itu di dalam Al-Quran. Di samping juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan secara sempurna. Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Al-Quran merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar hukum tentang pendidikan agama Islam itu sendiri. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram,
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Arti bisa diartikan masing-masing. Insya Allah sudah hafal. Selanjutnya landasan dari as-sunnah. Menurut Profesor Kamrani Busari MA bahwa sunnah Rasul selain perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasul atau hadis, tetapi juga termasuk peri hidup Rasul selama beliau masih hidup. Dalam peri hidup Rasul banyak sekali keteladanan beliau dalam dakwah dan pendidikan yang bisa dicontohkan, yang bisa dicontoh. Di dalam dunia pendidikan, as-sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, as-sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah dapat menjadi contoh yang tepat penentuan metode pendidikan. Pribadi Rasulullah sendiri merupakan contoh hidup serta bukti konten, sistem, dan hasil pendidikan Islam. Hal ini sesuai dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ataupun hadis yang termaktub, yub'itsu liutamima makarimal akhlak. Ya. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka daripada itu sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim dan selalu membuka kemungkinan menafsirkan untuk berkembang. Yang ketiga adalah al-qaun. Selain menurutkan ayat-ayat qauliyah kepada umat manusia melalui perantara malaikat Jibril dan nabi-nabinya, ia juga membentangkan ayat-ayat kauniyah secara nyata, yaitu alam semesta dengan segala macam partikel dan heterogenitas yang ada di dalamnya. Langit yang begitu luas dengan gugusan-gugusan galaksinya. Mengenai ayat-ayat kauniyah tersebut, Allah telah menyampaikan dalam surah Ar-Ra'd, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Yang keempat, ijtihad. Ijtihad menurut istilah fikih adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras pemikiran manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan mengenai hukum sesuai masalahnya. Berijtihad pendidikan adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras pendidikan untuk menetapkan sebagai pandangan, konsep, dan operasional pendidikan dalam kaitan pencapaian tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal tersebut. Selanjutnya tentang dasar-dasar normatif pendidikan Islam. Nah, Pak Yusuf, dasar-dasar ya, atau dilanjutkan Pak Yusuf ya.
Itu zakat. Ibnu Qayyim. Alim.
Hmm. Ya, monggo Bapak Ibu. Izin Pak Yusuf sebelum pertanyaan Pak Yusuf.
Coba dibuka slide yang tadi empat landasan fundamental. Tadi yang Pak Budi kayaknya yang jelasin. Ya, Quran Sunnah Al-Kaun Al-Ijtihad Pak Imam. Yang bukan. Yang menyebut Khairun Rasyidi, Pak. Ini hanya mempertegas saja. Mungkin yang ketiga yang dimaksud qaul itu qaul sahabat ya. Dan Al-Qaul. karena yang dijelaskan kayaknya tadi. Ya, kawan kuliah Pak Imam. Itu kayaknya yang dimaksud di situ qaul sahabat kayaknya. Kan ini kan apa namanya? Dasar pendidikan kan Quran, Sunnah, kemudian aqwal sahabat dan ijtihad kan. Yang nomor 3 itu. Kalau di sini kan ayat-ayat kauniyah ya. Ini kan Quran ini. Jadi Quran itu ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Tapi kayaknya yang dimaksud 4 itu yang ketiga itu bukan ini kayaknya. Tapi qaul sahabat kayaknya. Pendapat dan sifat atau perbuatan para sahabat. Bukan. Tidak mungkin jadi itu. Iya, karena Al-Quran di atas batu bara gitu. Ya kan sebelumnya kan ada kan ya. Sebelumnya kan ya. Sekian. Ajib. Halo, sebentar. Pak Imam tadi apa tadi yang itu kan ada kauniyah sama qauliyah ya. Nah ini mungkin yang kauniyah Pak Imam. Kalau saya baca ayat-ayat kauniyah yang diambil dasar untuk dasar fundamental itu. Ya, ada apa juga itu sebetulnya. Cuma di sini tidak tertera aqwal sahabahnya nantinya. Ya. Qaul sifat sahabatnya nggak muncul di sini. Apa memang tidak ada atau bagaimana nanti jadi? Biar lebih supaya Imam ya. Izin bertanya Yusuf. Masalah di slide yang ke-6 juga Pak Yusuf tentang as-sunnah itu kan. Di dalam as-sunnah itu kan Pak Yusuf ada qauli, ada fi'li, kemudian ada takriri Pak Yusuf. Nah, terus kenapa jadi ada dalil tentang itu apa? Ada yang kata Ustadz Imam tadi, ada qauliyah menurut umat manusia. Rasanya ini baru ketemu nih Ustadz Yusuf seperti ini. Ada biasanya kan kami menemukan biasanya Al-Quran, kemudian Sunnah, ijtihad, kemudian ya bisa dengan qiyas, ada qiyas gitu kan. Nah ini baru ditemukan itu bahwa apa? Selain menurunkan ayat-ayat qauliyah kepada umat manusia melalui perantara malaikat Jibril dan nabi-nabinya. Pertanyaannya, di mana mendapatkan sumber ini? Mana rujukannya? Tolong dijelaskan. Mungkin lebih tepatnya ini ke Pak Khairun Rasyidi ya, karena itu menurut Khairun Rasyidi ya yang membuat itu ya, ada Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa juga tadi Al-Qaul, kemudian Al-Ijtihad. Kira kan menurut Khairun
Rasyid itu kan kalau mengambil dari ayat kauniyah kan pakai tanda-tanda ya, tanda-tanda kebesaran Allah kan, kalau ayat kauniyah itu Pak Mahmud kan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam kan disebutkan ada partikel kemudian apa juga heterogenesis juga di sana nanti saya kira laut yang begitu. iya jadi itu kan Kalau fenomena alam kalau jadi apakah sama dengan kias itu kan ada bahasa kita bentuk kias ya. Kias itu seperti mengampamakan sesuatu dengan sesuatu itu. Apakah sama dengan yang itu? ya, jadi menurut Khairul Rasyid jadi kan 4 dasar yang fundamental untuk Islam itu kan sudah jelas diterangkan oleh beliaunya ini Pak Khairul Rasyid itu yang al-kaun itu kan maksudnya dari ayat kauniyah yang merupakan tanda-tanda kebesaran gitu ya misalnya Allah misalnya kita lihat ya planet sebagainya kan itu termasuk ayat kauniyah itu yang menurut saya dari penjelasan Khairul Rasyid itu sebagai apa namanya pemuka dari empat dasar ya yang menurut beliau gitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Qaul atau ayat kauniyah gitu ya kemudian Al-Ijtihad wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Kok itu? Ya itu kok itu. Khairun Rasyad. Ya, siap. Mantap. Kalau saya dulu Oh, saya Hadir. Biro. Ya itu sudah menurut saya itu dari Pak Musana sudah lengkap penjelasannya. Jadi intinya di sini ada tanda-tandanya ada 4 Al-Quran, Sunnah, Al-Qauli. Al-Qauli itu jadi bukan ada Al-Qauliyah dan Qauliyah. Nah, Qauliyah itu merupakan dalil-dalil. Nah, kalau Qauliyah itu merupakan wujudnya. Ada gunung, ada langit, dan pohonan. Nah, itu maksudnya Pak. itu sudah menjadi itu kan sudah menjadi apa 4 dasar fundamental pendidikan Islam menurut Khairun Rasyadi ya. Nah, Kan kalau yang tadi kan ada 4 dasar, pokok dasar. Quran, As-Sunnah, kemudian ijma dan kauni tadi kan. Kalau seandainya orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tidak mau mengambil ijma, tidak mau dengan yang lain-lainnya, hanya Al-Quran dan Sunnah, itu bagaimana pendapat Ustadz Yusuf? Terima kasih Ustadz.
Masya Allah, Masya Ya, Allah. Pak Mahmud. Semoga jawaban dari kami, kelompok kami tidak puas ya Pak. Jadi bisa menggali lagi, mencari lagi yang iya. Karena kan rasa-rasanya kalau di pendidikan agama Islam di tempat kita, baik di MI atau SD atau bahkan sederajat dengan MTS atau SMP, itu kadang baik Al-Quran hadis, fikih, SKI dan yang lain-lainnya itu jarang dalil itu keluar daripada Al-Quran dan hadis, Ustadz Yusuf. Pasti disebutkannya itu hanya Al-Quran dan hadis. Kami tidak pernah melihat gitu kan bahwa dicantumkan sebuah kata ulama siapa atau kata para sahabat, kata siapa yang di dalam pendidikan kita itu. Kenapa gitu? Hanya 2 itu saja yang sering disebutkan. Bahkan hampir tidak ada itu kan di buku pedoman anak-anak kita itu selain Al-Quran hadis yang dalilnya itu. Nah itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Hanya menegaskan saja, saya kira Pak Yai Mahmud ini sudah paham. Biasa Pak jadi, menguji. Memang ada sebagian kelompok mungkin yang hanya menganggap bahwa sumber pendidikan Islam itu hanya Quran dan hadis. Kenapa? Karena tidak mungkin menurut sebagian kelompok mungkin para sahabat atau para ulama itu bisa melebihi atau menandingi Quran dan hadis. Itu pasti. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh ya, di fikih itu terutama itu sebetulnya banyak lagi dasar-dasar pendidikan Islam, terutama dalam menentukan hukum syara atau hukum fikih itu banyak sekali. Bahkan selain Quran, hadis, kemudian ijtihad, kemudian juga ada qiyas, ada lagi yang mungkin jarang dipelajari juga, tapi banyak dipakai, itu istihsan. Jadi landasannya ma'aru al-muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Itu salah satu dalil istihsan. Kenapa ada dalil-dalil ini? Sebetulnya semua semua dasar-dasar yang dipakai oleh ulama, ada istihsan, ada qiyas, kemudian ada syadud dzari'ah, macam-macam banyak lagi itu dipelajari di ilmu fikih. Itu tidak mungkin keluar dari sumber primer atau dasar primer. Landasan primer itu Quran hadis. Jadi kalau ada landasan yang keluar dari dua ini mesti tidak benar gitu. Yang bertentangan dari 2 ini. Nah, itu sumber utama. Jadi sumber sekundernya kan ada qaul sahabat, ada qiyas, kemudian ada istihsan. Nanti kalau kita lihat lebih jauh ya,
ada satu dari ada macam-macam nanti banyak lagi nanti di fikih, mungkin nanti di fikih itu dipelajari. Dan kenapa pula di beberapa lembaga pendidikan Islam itu yang banyak dimunculkan adalah Quran dan hadis. Ya karena memang sumber primernya selalu dimunculkan pertama kali. Tetapi ketika sumber primer Quran hadisnya tidak muncul di situ, maka mesti di situ muncul ijma' sahabat dulu. Setelah ijma' sahabat kemudian ada qiyas, baru kemudian ijtihad para ulama itu. Tapi kayaknya di qiyas dari tadi dan kemarin tidak muncul ini qiyas ini. Karena di qiyas itu sebetulnya ada, di qiyas itu di Quran juga ada, landasan qiyas itu juga ada, tapi dari kemarin memang tidak muncul. Karena ini pendapat jadi tidak masalah. Tapi sebetulnya qiyas itu sangat urgent juga dalam pendidikan Islam ya. Karena di Quran juga ada amsalul Quran. Amsal itu Quran mendidik dengan perumpamaan ya. Artinya perumpamaan itu bisa kita jadikan sumber inspirasi saat kita mengajar dan seterusnya, dan disitulah nanti muncul qiyas dan semacamnya itu baca. Ya mungkin ini yang yang bisa kita garis bawahi dari beberapa yang didiskusikan oleh teman-teman. Jadi kita itu ada sumber primer Quran hadis dan sumber sekunder ada ijtihad, kemudian qaul sahabat, sehingga tidak ada yang kalau orang menganggap cuma dua ya sudah biarkan saja dua gitu. Tapi yang jelas ini hanya sumber primer, yang dua ini sumber primer karena hidup kita mesti bergantung dengan hal-hal yang lain yang mungkin secara implisitnya tidak disebutkan dalam Quran. Terima kasih semuanya. Allahu a'lam. Ya cukupkan Pak. Simpulan aja Pak Yusuf. Udah nyerah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. 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 Absen, jangan lupa absen. Absennya di mana ya? Di chat Bu, chat link. Ya, siap Bu Dewi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun bersama. Ya, Mas, ya, Bapak Ibu. Nah ini kita bincang-bincang di luar ini ya. Jadi tadi kan Pak Mahmud menanyakan Ya, tadi monggo